ada kejutan politik. Saya menyebutnya turbulensi politik. Pemilu 2024 akan ada kejutan politik atau turbulensi politik karena lalainya lembaga survei tidak memotret jumlah buruh yang kalau pemilu saat ini, maka yang memilih partai buruh oleh buruh dan keluarganya 7.161.612 orang, 7,2 juta. Jadi kalau pemilu saat ini, buruh dan keluarganya akan memilih partai buruh 7,2 juta orang. Kalau dibagi suara sah nasional 149,9 orang, maka partai buruh, elektabilitas partai buruh dari pemilih buruh dan keluarganya sama dengan 4,778%. Dengan kata lain 4,8%. Akan terjadi turbulensi politik. Pada hari ini lembaga independen dan kredibel yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Riset Indobarometer yaitu Asep Saifuddin telah selesai melakukan survei kedua. Jadi survei pertama sudah dilakukan 1 sampai 10 November 2023 yang meliputi 18 provinsi dan 152 kabupaten kota. Sekarang survei kedua. Jadi kita pakai survei kedua. Survei kedua ini adalah meliputi 38 provinsi dan 393 kabupaten kota. Ini sudah mencerminkan Indonesia. Mengapa kami membutuhkan partai buruh itu survei independen? Survei secara umum oleh SMRC, LSI, atau LSI Lembaga Survei Indonesia, atau indikator politik, atau Carta Politika, poll tracking, itu adalah survei penduduk Indonesia. Sehingga ketika memilih responden, lembaga-lembaga survei tersebut akan mengambil secara acak jumlah buruh tidak proporsional sesuai dengan jumlah buruh yang disurvei secara mendalam oleh Riset Indobarometer. Boleh jadi, misal lembaga-lembaga survei itu secara umum dari 1.200 responden, jumlah buruh yang diambil survei dan sebagai responden hanya puluhan orang. Tapi kami kemudian meminta, partai buruh meminta kepada Riset Indobarometer survei mendalam, survei khusus, yaitu buruh saja. Maka respondennya adalah 2.400 yang disebut kategori buruh saja. Apa itu buruh? Dalam responden survei Riset Indo ini, buruh adalah 4 kategori. Yang pertama, buruh yang masih bekerja dan menjadi anggota serikat pekerja federasi. Jadi dia anggota serikat pekerja. Kita mau survei, benar nggak nih anggota FSPNI, anggota SPN, anggota KEP, anggota TSK, anggota KPBI, anggota KSPSI, anggota KPBI, anggota KSBSI, anggota SPLM, anggota RTMM. Benar nggak dimilih buruh? Ini yang luput daripada lembaga survei umum. Makanya dia akan ada kejutan politik. Saya menyebutnya turbulensi politik. Pemilu 2024 akan ada kejutan politik atau turbulensi politik karena lalainya lembaga survei tidak memotret jumlah buruh yang berserikat. Yang dalam temuan survei Riset Indobarometer jumlahnya 8.184.000-an. Besar sekali, tidak terpotret itu. Makanya dalam pengambilan responden terlalu kecil. Maka indikator politik mengatakan partai buruh elektabilitasnya 0,0, itu kan nggak masuk akal. Anggota serikat buruh 10 juta lebih. Katakanlah yang terpantau 8.184.000-an. Ini akan ada turbulensi politik. Selalu pemerhati, pengamat politik dan lembaga survei mengatakan
satu partai politik satu-satu yang bisa lolos sebagai pendatang baru hanya Nasdem 2014, karena jaringan, karena tokoh yang berkumpul, karena media yang sangat besar dikuasai dan sangat kaya. Hari ini dengan izin Tuhan, kami Partai Buruh berkeyakinan terjadi turbulensi politik. Partainya miskin dengan pendanaan iuran anggota sendiri, kemudian dari kelompok orang yang terpinggirkan, buruh, petani, nelayan yang biasa kami sebut kelas pekerja. Dan partai ini tidak punya jaringan media, tapi jaringan mulut. Saya ulangi, partai ini punya namanya jaringan mulut, yaitu dari mulut ke mulut anggota serikat-serikat buruh maupun yang tidak berserikat mempopulerkan, mengadaptasi, memilih partai buruh. Ini partainya mulut dan partainya Zoom. Ya, alat komunikasi kami adalah Zoom. Jaringannya dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah Zoom. Yang ketiga iuran sendiri. Insya Allah akan terjadi turbulensi politik. Partai orang kecil lolos sebagai parliamentary threshold. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep. Dari penelitian ini kita fokuskan di buruh. Berapa buruh yang kita fokuskan? Sebenarnya ada tadi buruh sulit. Saya lanjutkan dulu. Buruh ada 4 kategori dalam survei ini. Buruh yang masih bekerja berserikat, anggota federasi. Buruh masih bekerja berserikat, bukan anggota federasi, biasanya disebut serikat pekerja tingkat perusahaan atau SPTP. Kemudian responden ini adalah buruh masih bekerja tapi tidak berserikat, baik federasi maupun SPTP. Dan yang terakhir, pernah bekerja, ada PHK. Nah, itu di status kan jelas tadi itu ada ibu rumah tangga, itu boleh jadi buruh perempuan ter-PHK atau suaminya kerja, istrinya berumah tangga, ibu rumah tangga. Tadi ada menganggur, itu buruh ter-PHK, terpotret dalam survei ini. Ini yang tidak terpotret di survei secara umum. Jadi 4 kategori buruh, saya ulangi, buruh yang masih bekerja anggota serikat federasi, buruh yang masih bekerja bukan anggota serikat pekerja federasi atau kita sebut SPTP, dan yang ketiga adalah buruh yang masih bekerja tapi bukan anggota serikat pekerja manapun. Yang keempat adalah pernah bekerja. 4 kategori buruh inilah yang mau kita potret. Nah, dari mana sumber datanya? Kan si riset Indobarometer kan harus lihat sumber data yang kredibel. Sumber data yang kredibel kami ambil 3. Pertama BPS, Susenas BPS, jumlah buruh total se-Indonesia di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, katanya BPS bilang 58 juta. Saya bilang Kang Asep, jangankan, gugurkan ini. Karena terlalu bias. Sama kalau orang mengaku NU pasti PKB. Enggak, NU itu bisa PKB, bisa P3, bisa partai NU, bahkan partai Golkar, partai PDIP. Oh, Muhammadiyah itu pasti PAN. Enggak, bisa PAN, bisa Partai Umat, bisa PBB, bisa Golkar, bahkan ada sebagian yang PDIP. Tapi kita mau potret jangan Susenas. Jadi sumber data pertama tadi saya sebut 4 kategori buruh yang menjadi responden supaya ini kredibel. Yang kedua, saya bilang sama riset Indobarometer, sumber datanya dari mana? Susenas. Susenas jangan terlalu bias. Seperti NU banyak mengklaim, Muhammadiyah banyak mengklaim, partai-partai. Ini nggak boleh. Sumber yang kedua adalah anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini partai lain nggak bisa kayak begini. Hanya partai buruh. Di situ bisa terlihat mana buruh yang masuk 4 kategori itu. Kategori buruh berserikat anggota federasi, kategori buruh berserikat tingkat perusahaan SPTP, kategori buruh tidak berserikat tapi masih kerja, kategori buruh pernah kerja atau sekarang ter-PHK. Itu bisa dilihat di peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam announcement atau pengumuman BPJS Ketenagakerjaan, sumber datanya mengatakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif ya sekitar 26 jutaan orang. Sumber yang kedua ini pun saya bilang Kang Asep abaikan.
Karena apa? Di dalam pendataan BPJS Ketenagakerjaan sekitar 26 juta orang tersebut belum keluarga, itu bias. Ada pekerja informal. Kalau pekerja informal kita jadikan survei bias, maka sumber data kedua BPS Ketenagakerjaan abaikan. Maka kita cari dari Kemenaker. Kalau Kemenaker datanya itu pasti, saya ulangi, data Kemenaker itu pasti masuk 4 kategori tadi, yaitu kategori buruh masih bekerja anggota Serikat Pekerja Federasi, itu tercatat di Kemenaker. Buruh masih bekerja anggota non federasi atau SPTP, itu tercatat di Kemenaker. Buruh yang masih bekerja tidak berserikat itu tercatat di Kemenaker, tapi yang hanya dibina. Di luar itu kita abaikan karena akan bias. Seperti Susenas, data Susenas bias, data BPJS Ketenagakerjaan bias. Makanya kita ambil buruh yang masih bekerja kategori ketiga, yang tidak berserikat, yang terbina. Jadi dia suka diundang, terbina itu diundang oleh Kemenaker untuk ikut pendidikan. Baru yang terakhir pernah bekerja, artinya ter-PHK. Karena ini data 2022, sedangkan survei di 2023 di catatan Kemenaker itu pasti ada yang ter-PHK, setidaknya saat COVID. Jadi data sangat kredibel. Maka kita pakai kategori data ketiga, yaitu data Kemenaker tahun 2022 tentang pekerja buruh yang terbina dengan 4 kategori tadi. Apa 4 kategori ini? Saya ulangi berulang-ulang. Buruh yang masih kerja, dia anggota serikat buruh, itu lembaga survei nggak ngerti. Itu adalah sumbangan suara buruh terbesar. Itu yang saya bilang turbulensi politik. Yang kedua kategorinya adalah sebagai responden buruh masih kerja anggota SPTP. Yang ketiga kategorinya buruh masih kerja tapi tidak berserikat, dan yang keempat pernah bekerja. Oleh karena itu partai buruh berkeyakinan apa yang disampaikan dalam survei riset Indo Barometer adalah independen dan kredibel. Survei ini dibiayai oleh partai buruh, tidak ada dari manapun, berasal dari iuran anggota serikat buruh, serikat petani, dan organisasi kelas pekerja lainnya. Jadi ini survei tidak ada yang mengintervensi. Maka kesimpulan, datanya sudah jelas tadi, saya jelaskan kredibilitas data. Kesimpulan, dengan demikian data yang kita pakai adalah datanya Kemenaker. Datanya Kemenaker tahun 2022 tentang sebaran buruh yang sudah dibina oleh Kemenaker, baik berserikat federasi, berserikat SPTP, tidak berserikat maupun pernah kerja. Jumlah data Kemenaker itu tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep, tahun 2022 adalah 9.215.831. Coba Kang Asep bisa ditambah ini. Ini data yang paling kredibel. Lembaga survei nggak melakukan ini. Itu soalnya. Ini terjadi kasus di Spanyol namanya Unidad Podemos, dan di Brazil namanya Partidos dos Trabalhadores. 6 bulan sebelum pemilu di Spanyol tahun, kalau saya nggak salah, tolong periksa lagi ya, 2002 atau 2012, saya lupa antara 2002 atau 2012, pemilihan umum di Spanyol, partai buruh namanya Unidad Podemos, 6 bulan berturut-turut oleh lembaga survei nol. Dia tidak pernah melakukan survei mendalam terhadap buruh yang berserikat, petani yang berserikat, dan kalangan akademisi kiri, sosialis kiri yang berserikat. Itu yang digarap oleh Unidad Podemos. Begitu pemilu, menang pemilu nomor 1. Silakan cari di Google. Namanya Partai Unidad Podemos, partai kirinya di Spanyol, menang. Bahkan langsung presiden terpilih Spanyol dari Unidad Podemos. Ini hati-hati, karena baru pertama kali pemilihan umum itu diikuti oleh partainya buruh. Tadi dalam penelitian
survei Kang Asep jelas, semua balik kanda dari PDIP balik ke Partai Buruh. Kan elektabilitasnya 62,65%. Buruh yang masih PDIP, milih PDIP masih ada nggak? Ada, cuma 8,1. Yang milih Gerindra masih ada nggak? Ada, 5,7. Itu partai politik yang nggak ngerti. Semua eksodus ke 62,5%, mereka bilang kami pilih partai Buruh. Nah, ini saya bilang turbulensi seperti Spanyol, Unidad Podemos. Itu juga akan terjadi ketika Lula da Silva, ketua presidennya Partidos dos Trabalhadores, itu partai buruhnya Brazil, dia langsung menang di pemilu ketiga. Waktu itu selalu Lula da Silva, Partidos dos Trabalhadores, oleh lembaga survei dibikin 0%. Kasus yang sama, indikator politik yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi dan Qaudari Indobarometer selalu menempatkan partai buruh 0%. Kami tidak bersedih hati. Kami berkeyakinan dengan survei secara internal, sekali lagi diburu ya, diburu. Itu pun bukan buruh hasil susenas, bias. Itu pun bukan buruh yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, bias, karena ada buruh informal. Kami ingin buruh formal dengan kategori, saya ulang lagi, buruh berserikat federasi, buruh berserikat SPTP, buruh masih kerja tapi tidak berserikat, tapi dibina oleh Kemenaker dan pernah kerja. Karena ini data 2022, 2023 ada yang PHK. Jumlahnya 9 juta, berapa Kang Asep? 2 maju lagi kan? Coba kan? 9 juta 215 ribu 831 orang. Tapi ini di 514 provinsi. Kita surveinya di 514 kabupaten kota, ya, 514 kabupaten kota. Sedangkan riset Indobarometer surveinya di 363 kabupaten kota. Maka proporsi ketemulah angka 8.184.700. Nah, yang milih partai buruh tadi di survei 2.400 loh. Margin error 2,0. Lebih ini dengan tingkat kepercayaan 90%. Akan terjadi turbulensi politik yang memilih partai buruh dari 2.400 responden di 38 provinsi, 393 kabupaten kota, bisa dipastikan 62,5% dikalikan 8 juta ini di 8 juta 184 ya 184.700 kali 62,5%, 5 juta 115.434 orang. Jadi bisa dipastikan kalau pemilu hari ini maka ada buruh, belum dengan keluarga ya, belum dengan keluarga, tanpa keluarga, ada buruh tanpa keluarga memilih partai buruh sebanyak 5.115.000 orang, 434 orang. 5.115.434 orang. Jadi nggak benar itu survei umum. Kalau dia cuma 0,2%, itu berarti cuma 149 juta kali 2 298.000. Nggak masuk akal. Anggota serikat buruh 10 juta. Menurut Kemenaker yang dibina 9,1 juta. Yang proporsi 393 kabupaten kota itu 8,1 juta. Kalau yang milih 62,5%, ini metodologi ilmiah, nggak abal-abal. Ini nggak abal, mungkin belum dikenal riset Indobarometer. Tapi direktur eksekutifnya adalah mantan direktur risetnya Indobarometer. Kalau ada orang percaya dengan Indobarometer, maka tingkat kepercayaan pada riset Indobarometer pun tidak perlu diragukan. Jadi kalau pemilu hari ini ada 5.115.434 orang yang memilih partai buruh tanpa keluarga, atau elektabilitasnya 3,410,
3,410%. Belum dengan keluarga. Bagaimana lagi data statistik yang ilmiah? Kenapa partai buruh bisa menghitung keluarga? Kalau partai lain nggak bisa. Karena menghitung keluarga pakai dukcapil, nggak ada rumus. Apa rumusnya untuk keluarga? Dukcapil orang per orang, DPT orang per orang, one voters, one man, one woman. Tapi kalau keluarga di buruh itu bisa dihitung. Pakai apa? Koefisien BPJS Ketenagakerjaan. Buruh itu kan ada buruh lajang. BPJS Ketenagakerjaan bilang, buruh itu ada buruh lajang, ada buruh menikah tanpa anak, ada buruh berkeluarga minimal 1 orang. Kata John Sostek, setelah dilakukan rata-rata secara statistik, dia udah punya hitungan sendiri, maka koefisien pengalinya 1,4. Itu kelebihan data buruh. Sehingga dengan keluarga kita punya prediksi, kalau bapaknya milih, anaknya nggak milih, kan kata bapaknya, nah emang kamu uang kuliah, uang sekolah dari mana? Kan upah bapak diperjuangkan oleh partai buruh, serikat buruh. Maka kami berasumsi prediksi keluarga akan memilih partai buruh. Dengan demikian 5.115.434 orang dikalikan, tadi ada buruh lajang, buruh menikah tanpa keluarga, buruh berkeluarga minimal anak 1, dibikin rata-rata, ketemu angka statistik frekuensi koefisiennya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS bilang kali 1,4, sehingga dikali 1,4 ketemulah 11 kali 5.115.8 juta. Kan tadi buruhnya 8 juta. Kalau 5.115 kan yang dikalikan 5.115.000 dikalikan 62,5%. Jadi yang buruh jumlahnya 8.184.700 orang dikalikan 1,4 buruh dan keluarga, maka ketemu 11.458.580 orang, 11,5 juta. Tapi dari 11,5 juta kan tadi elektabilitas partai buruh cuma yang milih 62,5%. Maka 62,5% dikalikan jumlah buruh dan keluarganya, yang jumlah buruh dan keluarganya ada 11,5 juta orang itu, dikalikan 62,5%, ketemulah kalau pemilu saat ini, saya ulangi, kalau pemilu saat ini, maka yang memilih partai buruh oleh buruh dan keluarganya 7.161.612 orang, 7,2 juta. Jadi kalau pemilu saat ini, buruh dan keluarganya akan memilih partai buruh 7,2 juta orang. Kalau dibagi suara sah nasional 149,9 orang, maka partai buruh, elektabilitas partai buruh dari pemilih buruh dan keluarganya sama dengan 4,778%. Dengan kata lain 4,8%. Akan terjadi turbulensi politik.